أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, yaitu Bapak Dr. Kandidat Sofyan Rofi. Ini kandidat semua ini. Tiga-tiganya kandidat doktor. Yang pertama Bapak Dekan Sofyan Rofi yang saya hormati, Bapak Wakil Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Bahar Agus Setiawan, serta Bapak Beni Prasetyo MPDI selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo. Dan ketiga-tiga beliau ini menempuh studi di perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki reputasi yang memiliki reputasi luar biasa. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan nikmat yang sudah diberikan kepada kita, akhirnya kita dapat melaksanakan workshop secara daring melalui aplikasi Zoom. Karena kesempatan ini langka, kalau bukan karena pandemik, nggak mungkin kita akan melaksanakan seperti ini. Ya, meskipun kemungkinan juga akan bisa melaksanakannya. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dan nantinya akan mengharapkan syafaat di yaumil akhir. Dan tak lupa pula mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jember, terutama program studi pendidikan agama Islam dan kayaknya ada juga program studi ekonomi syariah yang ikut ini dalam acara webinar workshop dengan tema penulisan artikel berbasis hasil penelitian tugas akhir bagi mahasiswa. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara selanjutnya arahan serta pengantar pemantik untuk kegiatan kita, karena penulisan artikel ini menjadi hal yang lumrah di setiap universitas atau perguruan tinggi. Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mewajibkan mahasiswa akhir itu untuk mempublikasikan hasil risetnya ke beberapa jurnal. Nah, semoga nanti perguruan tinggi Muhammadiyah, terutama FAI Universitas Muhammadiyah Jember, ini juga dapat dan mampu setiap artikel atau hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ini terpublikasi di beberapa jurnal. Baik jurnal yang bereputasi atau terakreditasi mulai dari Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4 sampai Sinta 1. Nah, semoga itu bisa terwujud. Nah, monggo kepada Bapak Sofyan untuk memberikan pengarahan pemantik terkait dengan acara yang kita mulai pada hari ini. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati para narasumber kali ini, Bapak Beni Prasetya dari Wakil Ketua STAIM Probolinggo, Bapak Baragus Setiawan, kandidat doktor, Wakil Dekan FAI, begitu juga Pak Hairul Huda yang saya hormati, serta seluruh peserta webinar atau dalam istilah lain seminar online
yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, UM Jember ini yang selalu saya banggakan. Baik, Bapak dan Saudara sekalian, syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bertatap muka melalui Zoom ini. Semoga pertemuan kita ini tidak mengurangi sedikit pun nilai-nilai silaturahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sebenarnya menulis itu adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dari kegiatan mahasiswa. Karena mahasiswa sejak kuliah di semester 1 sampai di semester akhir, mereka sudah banyak diberikan tugas menulis makalah, menulis beberapa proposal. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal. Tetapi dalam konteks ini, ada beberapa mahasiswa yang kurang memahami terkait dengan cara menulis artikel. Karena sebenarnya makalah itu bisa dipublish, bisa disusun menjadi sebuah artikel. Tetapi teknisnya mereka tidak memahami. Maka dari itu saya apresiasi ketika ada beberapa dosen yang mengusulkan kepada kita untuk menyelenggarakan workshop penulisan jurnal melalui hasil kegiatan dari mahasiswa, baik itu skripsi maupun makalah-makalah itu bisa dilakukan penyusunan membuat jurnal. Memang banyak sekali perintah yang Allah berikan di dalam Al-Quran terkait dengan perintah menulis. Tetapi lebih banyak ayat-ayat yang Allah berikan terkait dengan analisa, berpikir, membaca, itu lebih banyak daripada perintah-perintah menulis. Bukan berarti dengan sedikitnya perintah menulis daripada membaca dan daripada menganalisis atau berpikir, berarti menulis itu tidak menjadi penting, tidak begitu. Tapi menulis adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sehingga Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa seberapapun tinta, air laut menjadi tintanya untuk menulis nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka tidak akan cukup nikmat Allah itu tertulis sampai air laut itu habis. Artinya apa? Sebenarnya menulis itu sangatlah penting. Karena dengan menulis, maka kita akan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan sampai zaman. Maka dari itu, penting bagi kita memahami, bagi mahasiswa, untuk menulis jurnal. Karena sekarang itu, untuk literatur, untuk penulisan karya ilmiah seperti skripsi, itu sudah banyak ditinggalkan mengambil literatur dari buku. Mayoritas diperintahkan oleh dosen-dosen itu diharapkan mahasiswa mengambil atau mengutip dari jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Saya kira karena itu penting, maka pada saat kali ini Fakultas Agama Islam UNMU Jember melakukan pelaksanaan webinar dalam hal penulisan jurnal. Syukur-syukur nanti diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan artikel yang bisa dipublish di beberapa jurnal. Pak Beni ini banyak sekali artikelnya, bisa dilihat nanti Beni Prasetya di Google. Beliau ini banyak menulis, baik itu terkait dengan jurnal nasional terakreditasi maupun beberapa proceeding. Beliau banyak tulisannya. Begitu juga Pak Bahar Agus ini, baru keluar juga tulisannya Sinta 2 kemarin. Saya cek di Google, Pak Bahar juga menulis. Maka insya Allah Pak Beni dan Pak Bahar serta Pak Huda nanti bisa memberikan materi-materi terkait dengan penulisan jurnal. Bagaimana teknis penulisan jurnal, gaya bahasa, kata, itu kan penting sehingga nanti orang bisa tertarik, dan bagaimana terkait dengan minimal plagiasi melalui Turnitin dan lain sebagainya, itu kita harapkan nanti bisa disampaikan oleh narasumber pada kesempatan ini. Kita harapkan semua mahasiswa mengikuti acara ini hari ini sampai selesai dan dilanjutkan besok pagi oleh pemateri yang sama dalam tema yang sama, karena besok adalah ada klinik. Jadi klinik itu berarti Anda sudah punya tulisan, bisa dipublish, bisa dibuat jurnal, besok disampaikan kepada narasumber. Pada kali ini kita mendengarkan teoritis, tapi besok kalau bisa sudah punya naskahnya.
Nah, ketika saudara sudah punya naskah, nanti bisa disampaikan kepada narasumber pada besok pagi jam 9, hal yang sama. Saya kira itu yang perlu dan penting saya sampaikan. Saya harapkan semua mahasiswa mengikuti dengan baik. Saya yakin saudara juga ingin maju, mahasiswa-mahasiswa ingin punya tulisan-tulisan banyak, tidak hanya sekedar karya ilmiah berbentuk skripsi, tapi juga berbentuk jurnal. Karena ke depan semua akan berbasis jurnal. Sehingga kita harapkan FAI UM Jember sudah bisa memulai sejak tahun 2020 ini. Saya kira itu. Selamat mengikuti webinar, seminar online kepada narasumber. Nanti saya akan mengikutinya, walaupun kadang nanti saya akan keluar masuk gitu ya. Terima kasih. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai hari ini selesai dan besok juga bisa lancar. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember terkait dengan semangat yang diberikan kepada para peserta agar para peserta tetap teguh untuk mengikuti sampai acara selesai. Dan tentunya penulisan artikel ilmiah ini bagian daripada Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama adalah pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian. Nah, di penelitian itu orang dapat membaca ke semua penjuru itu karena ada dipublish di sebuah jurnal atau media yang bereputasi. Nah, untuk itulah para mahasiswa paling tidak nantinya dapat mengetahui jurnal-jurnal mana yang memiliki reputasi. Nah, minimal paling tidak kayak di jurnalnya PAI lah, karena Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember itu memiliki jurnal PAI yang bernama Tarlim. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai terakreditasi dengan predikat atau Sinta 5. Ya, semoga aja tahun 2021 nanti kita adakan reakreditasi sehingga target kita adalah Sinta 2 atau paling tidak kalau jatuh Sinta 3 begitu. Oke. Oke, biar tidak lama-lama kita kepada pemateri pertama yaitu Bapak Dr. Kandidat Beni Prasetyo MPDI. Ya, patut diketahui bagi para peserta bahwa Bapak Beni ini adalah wakil ketua di Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Probolinggo. Jadi nanti bisa-bisalah mampir karena di sana tentunya ada BEM, ada himpunan jurusan, ya, himpunan mahasiswa jurusan. Nanti biar berkolaborasi terkait dengan tulis-menulis. Nah, siapa tahu karena di kolaborasi ini dapat mengangkat citra dan akreditasi di prodi kita. Nah, kepada Bapak Beni dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nimatillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Jember dengan Bapak Wakil Dekan Bapak Dr. Agus Setiawan MPDI. Cannya sudah habis karena kalau can-can terus bisa sincan nanti. Sudah habis dan insya Allah beliau pada Agustus sudah seminar hasil. Kalau seminar hasil cannya sudah harus selesai. Kemudian Bapak Khairul Huda yang kami hormati, terima kasih atas apresiasinya. Kita sebenarnya pada hari ini adalah berbagi sharing, berbagi pengalaman. Dan sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Jember. Dan saat ini kami juga sudah melakukan bahwa mahasiswa kita itu memang mau tidak mau harus terus diasah dengan kegiatan-kegiatan menulisnya. Sehingga keterampilan-keterampilan itu yang dimiliki mahasiswa
bisa diarahkan menjadi tulisan yang layak terbit, menjadi tulisan yang baik, sehingga bisa meningkatkan akreditasi prodi maupun akreditasi institusi. Nah, progres yang sudah dilakukan Unmu Jember ini, di mana hampir mewajibkan begitu mungkin Pak Sofyan kepada seluruh mahasiswa yang ketika ia menyelesaikan tugas akhirnya berupa skripsi, skripsi itu diwajibkan untuk bisa dipublikasi jurnal. Maka yang terpenting dalam hal ini adalah yang pertama, di samping tulisan mahasiswa itu adalah dosen pembimbing. Dosen pembimbing memang harus fokus membimbing mahasiswa, bukan hanya mencoret-coret ke sana kemari bimbingan mahasiswa itu. Tapi ia harus mengarahkan, memberikan masukan, memberikan kontribusi pemikiran supaya tulisan mahasiswanya baik. Kalau saya biasanya menjadi pembimbing, ketika mahasiswa sudah melakukan penyusunan proposal, kita kawal penyusunan proposal itu sebaik mungkin. Dari judulnya, bagaimana judul itu memiliki excellency, memiliki nilai-nilai keunggulan, dan layak untuk bisa dipublikasikan. Kemudian dari judul itu, mahasiswa wajib menyetorkan kepada saya 20 jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian itu. Mereka harus sudah menyetorkan itu. Kemudian 30% referensi-referensi lain. Kemudian setelah itu kita bimbing bagaimana cara menyusun pendahuluan, karena ketika mahasiswa itu mempublikasikan hasil artikelnya, nama kita itu kan juga ikut. Nama pembimbing itu ikut. Jangan sampai ketika mahasiswa kita mempublikasikan hasil penelitian itu, maka dan nama kita dicantumkan di sana, tulisan-tulisannya sesungguhnya tidak layak untuk terbit, kan begitu. Oleh karena itu, memang yang terpenting dalam penulisan skripsi ini sesungguhnya adalah kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing itu sendiri. Harus betul-betul optimal proses bimbingan itu. Kemudian mungkin sharing mungkin itu yang sudah sebelum dia ujian skripsi, kemudian skripsinya selesai dan dipublishkan dalam jurnal yang terakreditasi, Sinta 3, itu tidak diwajibkan. Kalau saya itu tidak diwajibkan mengikuti ujian skripsi, tapi skripsinya cukup dikumpulkan, tapi dia tidak wajib mengikuti ujian skripsi. Dengan menunjukkan publikasi di Sinta 3-nya. Harus Sinta 3. Kalau Sinta 3 ya sudah. Karena saat ini memang yang dibutuhkan dari skripsi itu bagaimana keluaran dari tulisan mahasiswa itu yang bisa terpublikasi. Kalau mahasiswa sudah bisa terpublikasi di Sinta 3, sebelum ada jadwal pembimbingan, ada jadwal ujian skripsi, maka mahasiswa dibebaskan untuk tidak mengikuti ujian skripsi. Tapi skripsi itu harus harus tetap dikumpulkan dan sebagainya. Itu regulasi yang kami terapkan. Sehingga dari sini ada sebuah semangat dari mahasiswa, semangat yang luar biasa untuk mengerjakan jurnal penelitian itu dengan sebaik-baiknya, dan itu bisa memberikan motivasi bagi mahasiswa. Wah, saya kalau bisa saya tidak usah ujian skripsi lah, yang penting skripsi penelitian saya bisa dipublikasikan di jurnal Sinta 3 itu digarap secara terus-menerus dan hasilnya cukup lumayan baik. Nah, saudara sekalian, bagi yang saat ini sedang melakukan penulisan skripsi maupun sudah masih proses mengawali skripsi, ada beberapa hal memang yang harus diperhatikan dalam penulisan jurnal ilmiah itu. Saya coba sharing saja. Mungkin nanti ada beberapa hal yang ditambahkan oleh Pak Dr. Bahar Agus Setiawan, karena beliau juga beberapa editor di jurnal. Yang pertama yang harus dipahami adalah ketika kita menulis skripsi ya. Jadi skripsi itu dari awal itu sudah harus melangkahnya, proses penulisannya sudah berbasis jurnal. Nah,
Apa-apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, dalam unsur-unsur penulisan jurnal itu ada 7. Yang pertama, judul. Judul itu memang harus menarik, semenarik mungkin, memiliki excellency, memiliki nilai-nilai keunggulan. Contohnya begini, misalkan hubungan, judul itu harus menarik. Contoh penelitian kita, hubungan pembiasaan siswa mengikuti pembelajaran tahfidz dan kecerdasan spiritual lah gitu, dengan perilaku religiusitas atau dengan karakter religius. Jadi ini kalau kuantitatif X1-nya itu ada 3 variabel. X1-nya itu adalah tentang pembiasaan siswa itu belajar tahfidz atau menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua itu adalah kecerdasan spiritual. Kemudian yang ketiga itu adalah perilaku religiusitas atau karakter religius. Nah, kalau kita tulis hubungan antara begitu, itu menjadi kurang menarik. Sehingga yang bisa dilakukan harus ada kolaborasi ya, mahasiswa maupun dosen pembimbing, menjadikan penelitian ini untuk layak dibaca. Misalkan atau faktor-faktor yang memiliki kontribusi terhadap perilaku religiusitas, dalam kurung pembiasaan tahfidz Al-Quran dan kecerdasan spiritual bisa, atau bisa juga menjadi kontribusi kecerdasan spiritual dan pembiasaan tahfidz terhadap terhadap karakter religius. Jadi memang judul-judul ini yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Judul itu harus menarik dan memiliki nilai-nilai keunggulan, daya tawar kita bahwasanya penelitian ini layak diterbit dalam jurnal-jurnal nasional. Kemudian harus ada nama dan alamat email penulis. Kemudian diwajibkan ada abstrak dalam jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi khususnya jurnal online itu ada dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, itu menjadi sebuah kewajiban. Kalau dalam baik itu akreditasi Sinta 3, Sinta 4, Sinta 2, itu biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pendahuluan, yang kelima pembahasan hasil penelitian, karena kesimpulan 7 daftar pustaka. Jadi saudara-saudara sekalian yang saat ini menulis hanya 7 komponen ini saja yang menjadi hal yang wajib skripsi saudara ketika akan dipublikasikan di jurnal itu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwasanya bagaimana sih harus membuat judul itu. Judul memang harus ringkas, spesifik, informatif, menggambarkan substansi tulisan dan menggugah pembaca untuk membaca. Ini menjadi penting. Misalkan begini, pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan. Nah, kalau lihat dari judulnya, nampaknya kurang menarik untuk dibaca. Apa sih pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan? Gitu. Tapi bagaimana judul itu dikemas demikian mungkin, sehingga ada hal yang menarik motivasi pembaca untuk membaca itu. Karena dengan orang membaca, bisa-bisa tulisan kita disitasi. Tulisan kita dikutip orang lain, dan ketika tulisan kita dikutip orang lain, itu yang menjadi nilai keuntungan bagi institusi, bagi prodi, bagi jenengan yang menulis, bagi dosen pembimbing untuk meningkatkan akreditasi dari prodi maupun institusi. Kemudian spesifik memang harus semakin sempit inti penelitian itu, maka semakin baik penelitian itu. Contoh ketika saudara mencoba untuk melakukan penelitian tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sulaiman, Jogja misalkan. Ini kurang spesifik. Karena pendidikan karakter itu banyak jenisnya. Misalkan perilaku religiusitas siswa studi kasus di SMP negeri mana. Perilaku religiusitas. Jadi memang harus spesifik. Kemudian informatif. Ada hal-hal yang baru yang menjadi daya tawar ketika kita
melakukan sebuah penelitian itu, ada hal yang baru, ada novelty, ada kebaruan dari judul kita, dari apa yang menjadi yang kita tawarkan kepada pembaca. Kemudian menggambarkan substansi tulisan, kemudian menggugah pembaca. Nah, saudara sekalian, kemudian biasanya dalam jurnal itu ada nama dan alamat penulis ya. Tampilkan dengan jelas, biasanya nama lengkap tanpa gelar, tidak perlu nama samaran, nama tidak perlu disingkat nama. Jadi ketika saya misalkan Benny Prasetya, ya Benny Prasetya, tidak boleh disingkat atau nama samaran dan sebagainya. Karena itu juga menjadi pelacakan ya, tracking mahasiswa itu mahasiswa di mana, kemudian prodi di mana, itu bisa menjadi rujukan bagi pembaca. Nama penulis utama berada di urutan. Biasanya kalau skripsi atau tesis itu saudara yang menulis, maka saudara biasanya menjadi penulis utama. Kemudian yang kedua itu pembimbingnya berada di urutan kedua. Memang diupayakan nama pembimbing itu selalu ikut dalam jurnal ilmiah itu. Mengapa demikian? Karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban moral, pembimbing itu dalam melakukan proses bimbingan kepada mahasiswanya. Jadi betul-betul ia akan fokus untuk membimbing mahasiswa, bagaimana mahasiswa saya ketika melakukan penelitian ini menjadi layak untuk diterbitkan. Nah, email penulis pertama, kedua, dan ketiga memang harus terus dicantumkan ya. Kemudian ada alamat instansi atau lembaga penulis. Kalau jenengan ya pastinya dari Universitas Muhammadiyah Jember. Kalau mahasiswa dituliskan aja, biasanya juga mahasiswa prodi PAI Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, kita mencoba membahas satu-satu dalam jurnal itu maupun skripsi itu ada abstrak. Abstrak kalau deskripsi biasanya ada sekitar 400 ya, 400-500. Tapi kalau jurnal itu, abstrak itu sedikit sekali abstrak. Ada yang membatasi abstrak itu hanya 200 kata, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Itu juga ditentukan dengan gaya selingkung masing-masing editor. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dan saudara-saudara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember yang saya hormati, bagaimana Pak cara kita menulis abstrak? Abstrak itu, kalau di sini saya nyatakan, merupakan permasalahan pokok yang disertai latar belakang penulisan, metode yang digunakan, dan pernyataan singkat tentang hasil penelitian dan prospek ya, manfaat apa yang bisa diberikan dari penelitian ini. Jadi ketika abstrak itu tidak menjadi penting ketika kita mencoba menuliskan sebagian pendahuluan kita tulis, kemudian biasanya juga kajian pustaka kita tulis, kemudian metodologinya, jenis metodologi ini masih kita jelaskan dalam abstrak. Banyak sekali. Bisa-bisa kalau demikian bisa 2 lembar abstrak kita. Nah, padahal prasyarat ketika kita menulis jurnal ilmiah, prasyarat abstrak, itu paling tidak hanya 200 sampai 250 kata. Yang penting yang di sini adalah satu, dalam abstrak itu harus dituliskan apa sih latar belakang kita melakukan penelitian ini. Ada gap apa saja, gap apa, realita dan keinginan apa saja yang akan menjadi daya tawar dari hasil penelitian ini, permasalahan apa, sehingga ada motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Yang kedua adalah langsung saja, tidak perlu dalam abstrak itu dijelaskan kayak semacam definisi operasional dari judul-judul yang sudah kita kemukakan, tidak perlu itu. Karena kita hanya dibatasi sekitar 200 sampai 250 kata. Pernyataan singkat saja, pernyataan singkat. Metode yang kita menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Dengan populasi sekian, sampelnya sekian. Teknik pengambilan sampling, pakai purposive sampling, dan sebagainya. Itu kalau kuantitatif. Misalkan kualitatif, pendekatan penelitian yang dilakukan dalam riset ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Itu tempat penelitian di SMP mana, gini. Kemudian
teknik pengambilan respondennya, misalkan pakai snowballing sampling dan sebagainya. Itu juga hal-hal yang ini yang menjadi penting. Abstrak itu sesuatu yang penting. Abstrak itu sesuatu yang penting dalam penelitian yang harus kita tulis. Yang tidak menjadi penting, yang penjelasan-penjelasan tidak perlu dicantumkan dalam penulisan ini, penulisan jurnal ilmiah itu. Nah, kemudian saudara, ada juga kadang-kadang abstrak itu ditulis berupa pernyataan, kutipan. Itu juga pernah saya temui juga. Yang mengirimkan ke jurnal kami, kalau saya sebagai editor itu menemui. Jadi kadang-kadang misalkan dalam abstrak itu ditulis pendidikan adalah usaha sadar rencana untuk membentuk pribadi dan sebagainya. Ini tidak penting. Kemudian tulis di kutipan, misalnya tulisannya Suyanto 2018, ini tidak perlu. Tidak perlu. Jadi tidak perlu dalam abstrak itu ada satu paragraf di mana itu menjelaskan atau mengambil dari kutipan orang lain. Ya. Kemudian saudara sekalian, abstrak itu harus mandiri, dalam artian tidak berbentuk pernyataan dalam satu paragraf yang tidak memerlukan penjelasan lagi. Paling banyak memuat 200 kata dalam bahasa Inggris atau 250 kata bahasa Indonesia atau ditentukan dengan masing-masing editor. Nah, kemudian setelah itu biasanya ada kata kunci, gitu kan? Bingung juga mahasiswa, Pak, bagaimana menentukan kata kunci? Kata kunci adalah yang memudahkan seseorang untuk mencari artikel jenengan, yang memudahkan seseorang untuk mencari hasil tulisan kita. Kalau misalkan judulnya, contohnya begini, pemikiran religiusitas dalam pandangan Al-Farabi dan Ibnu Miskawih misalkan. Tulis saja misalkan pendidikan karakter Ibnu Miskawih Al-Farabi. Jadi poin yang penting dalam judul itu yang dituliskan sehingga memudahkan proses indexing atau penelusurannya. Biasanya tidak banyak juga, sekitar 3-5 kata tunggal ataupun kata majemuk. Nah, saudara, ketika seseorang mahasiswa melakukan menulis, itu yang menjadi permasalahannya adalah biasanya dari mana saya harus memulai, gitu kan? Dari mana saya harus memulai? Memulai tulisan itu dari mana? Dari mana? Itu menjadi problematika mahasiswa ketika ia melakukan tulisan. Cara memulainya, saudara sekalian, yang pertama ketika saudara sudah menemukan permasalahan, tentukan konsep itu, judul itu. Mungkin akan disampaikan sama yang lain, Pak Bahar mungkin. Ketika judul biasanya kan kalau dosen menulis berdasarkan berangkat dari permasalahan. Tapi mahasiswa yang diajukan biasanya judul dulu. Disuruh ajukan permasalahan kadang-kadang tidak mau. Judul ini aja, Pak. Pokoknya judul ini. Repot kalau sudah pokoknya. Nah, untuk mensiasati itu, tema kita apa? Yang harus kita tentukan. Pendidikan karakter, maka yang harus modal kita ketika kita mau menulis pendahuluan, modal kita adalah tentukan dulu modal kita dalam melakukan penelitian. Modalnya apa? Satu, mahasiswa kita harus memiliki rujukan tulisan-tulisan jurnal sebelumnya yang membahas tentang penelitian kita. Kita harus baca dulu itu. Baca dulu. Pendidikan karakter, baca 20 pendidikan karakter di jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi, yang menjadi rujukan dari jurnal-jurnal kita. Upayakan memang Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau mengambil rujukan itu, carilah jurnal-jurnal yang bereputasi. Biasanya beda kok. Jurnal tulisannya dipublikasi di Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Tulisannya beda. Semakin baik Sintanya, Sinta 2 itu tulisannya itu menjadi nyaman untuk dibaca biasanya. Jadi, jadikan rujukan itu. 20 jurnal, baca jurnal itu. Sulit memahaminya, baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sampai 10 kali baca.
Kalau beberapa, coba dibaca Al-Ghazali itu bagaimana ketika ia menyampaikan agar sesuatu itu bisa masuk untuk dibaca itu, maka Al-Ghazali menyampaikan harus dibaca berulang-ulang agar itu bisa dipahami. Dibaca itu. Nah, ketika dibaca, saya menjadi yakin saudara akan menemukan kemudahan ketika akan memulai sebuah tulisan itu, penelitian itu. Nah, kemudian saudara, itu kiat ketika kita mau menulis sebuah pendahuluan dalam penelitian, skripsi dan sebagainya. Harus punya referensi dulu. Nah, yang kedua, biasanya terdapat dua kesalahan besar yang sering didapatkan dalam menulis pendahuluan. Yang pertama adalah gagal dalam memotivasi pembaca dan merumuskan masalah. Kemudian overpromising atau cenderung ngalor ngidul, ya, mohon maaf. Kesana kemari tidak jelas. Kalau dosen metodologi penelitian itu biasanya itu mengajarkan namanya segitiga terbalik. Segitiga berbalik, berbicara dulu tentang yang umum, tentang pendidikan, kemudian mengerucut ke bawah sesuai dengan judul atau topik yang akan kita bahas. Nah, dalam tulisan itu, dalam pendahuluan satu tadi disampaikan di awal, harus ada alasan yang mendasar kenapa penelitian ini layak untuk dikaji. Permasalahan apa saja yang muncul dengan adanya, problematika apa saja yang muncul dalam penelitian ini, itu harus sudah dimunculkan dalam pendahuluan. Permasalahan-permasalahan itu sudah dimunculkan. Kemudian yang kedua, saudara, kalau bisa permasalahan-permasalahan yang kita tampilkan itu baiknya memang berbasis data. Sehingga ketika berbasis data itu menjadi nyaman, menjadi pijakan awal kita, penelitian ini menjadi layak untuk diteliti. Nah, kemudian arahkan pembaca itu, berikan pembaca itu motivasi agar ia terus melanjutkan penelitian kita. Gitu, ya. Harus jelas itu, harus jelas. Tidak topik yang di atas itu sudah mengerucut pada judul, ke bawah itu mengulas tentang pendidikan, yang merucut lagi. Upayakan memang menggunakan namanya segitiga terbalik dalam penulisan jurnal ilmiah. Berbicara yang umum dulu, terus yang agak khusus sampai pada topik penelitian yang akan kita bahas. Nah, saya lewati karena penjelasannya cukup banyak nanti. Kemudian, saudara, setelah kita menulis pendahuluan, kemudian dalam jurnal ilmiah itu rumusan masalah biasanya tidak banyak tidak banyak dimunculkan rumusan masalah dalam rumusan masalah jurnal penelitian ini adalah ini dalam bentuk pertanyaan, tidak. Biasanya rumusan masalah juga bentuk dari pernyataan-pernyataan atau sudah include dalam pendahuluan itu. Nah, saudara sekalian, setelah itu di dalam pendahuluan itu sudah komplit. Pendahuluan itu sudah komplit. Kalau saudara menulis skripsi, pendahuluannya itu diambil, seluruhnya diambil saja. Kalau sudah ada masalah ya ditampilkan masalahnya. Kemudian kalau memang perlu dari masalah itu ada yang perlu dijelaskan, ambilkan sedikit dari daftar bukan daftar pustaka ya. Dari landasan teori ambil saja. Karena ketika itu menjadi penting. Ketika kita ingin mendeskripsikan tentang karakter religius gitu. Dan itu menjadi penting. Deskripsikan aja karakter religius dalam pandangan siapa adalah sebagai berikut. Sehingga saudara sekalian dalam pendahuluan itu ada 3 hal biasanya. Ada beberapa jurnal tergantung pada ini juga ya, pada gaya selingkuh jurnal. Ada juga penerbit pengelola jurnal itu memiliki gaya selingkuh. Dalam pendahuluan itu sudah lengkap. Ada pendahuluan itu masuk, permasalahan sudah masuk, kemudian penjelasan dalam daftar pustaka sudah masuk. Bahkan pada metodologi penelitian beberapa jurnal ilmiah itu masuk dalam pendahuluan.
tidak berdiri sendiri. Tapi ada juga yang meminta berdiri sendiri, pendahuluan sendiri. Kemudian yang kedua adalah metodologi berdiri sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, diupayakan ketika nanti skripsi itu sudah mau dipublikasikan berbentuk luaran jurnal, kajian landasan teori kajian pustaka tidak perlu banyak harus dideskripsikan dalam penulisan jurnal. Biasanya ada juga itu jurnal-jurnal yang tidak memiliki reputasi, biasanya pendahuluan ada, masih dikasih landasan teorinya. Kemudian setelah itu metodologinya juga banyak dijelaskan, penelitian kuantitatif apa, kualitatif apa. Ini tidak menjadi penting untuk ditulis. Kalau proyek yang agak reputasi itu sudah include dalam pendahuluan. Andai kata tersendiri, metodologi itu cukup penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Tidak perlu kita jelaskan dalam jurnal itu, kuantitatif itu jenis penelitian siapa, pendapatnya siapa. Karena orang yang membaca jurnal biasanya orang-orang yang banyak juga yang sudah terbiasa melakukan penelitian. Jadi tidak perlu kita jelaskan. Tapi hal-hal yang menjadi penting dan membuat orang tidak paham dari penelitian kita itu perlu kita tuliskan dalam jurnal ilmiah yang sudah kita tuliskan. Nah, metodologi penelitian. Bagian ini adalah salah satu bagian penting dalam jurnal ilmiah sebab metode seperti halnya pisau ya. Metodologi itu bagian dari pisau analisis, pisau penelitian yang digunakan dalam penelitian. Semakin bagus metodologinya, cara kita menentukan responden kita juga bagus, menentukan mana lokus penelitian kita juga baik. Jadi di sana betul-betul ada masalah, maka akan semakin baik penelitian itu. Sehingga orang mengatakan bahwa metodologi itu sebagai pisau analisis kita melakukan semakin penelitian. Maka semakin tajam pisau itu, maka akan semakin bagus tulisan-tulisan kita. Nah, langkah dan tahapan dalam penelitian dan penulisan jurnal harus dijelaskan secara rinci agar membaca memahami proses saat penulisan jurnal. Hal ini menjadi penting sebab keaslian dan metode penelitian akan membuat jurnal semakin orisinal. Artinya, saudara, bahwasanya harus dijelaskan itu berapa responden yang kita gunakan. Kalau kuantitatif ada berapa responden, ada berapa populasinya di mana, kemudian sampelnya bagaimana, sehingga itu yang membuat excellency atau nilai keunggulan yang berbeda penelitian kita dengan penelitian yang lainnya. Apakah kita apakah kita memakai ex post facto, apakah kita akan memakai eksperimen, dan sebagainya. Nah, baik saudara sekalian, nah bagaimana dengan pembahasan penelitian itu? Nah, pembahasan penelitian biasanya memang banyak disampaikan di sini pembahasan penelitian itu. Penuh pembahasan penelitian. Jadi apa-apa yang sudah kita dapatkan penelitian dijelaskan di sana. Dijelaskan di sana. Biasanya juga bagian dari sebagian besar resume dari hasil penelitian kita. Jadi tahap ini merupakan pemaparan penjelasan tentang pembahasan dan hasil penelitian apa saja yang menjadi temuan baru dari jurnal yang ditulis. Biasanya sudah kita pada pembahasan ini sudah kita publikasikan dari awal bahwasanya ini saya punya temuan baru dari penelitian ini, gitulah. Dan juga kita jelaskan perbedaan dari penelitian sebelumnya itu apa penelitian kita. Itu juga dipaparkan dalam pembahasan. Pada pembahasan harus menjelaskan jawaban dari hipotesis. Misalkan ada kuantitatif ya, ada hipotesis, maka dalam pembahasan itu hipotesis sudah harus kita jelaskan, kita sampaikan dalam permasalahan itu. Dalam pembahasan itu sudah harus kita sampaikan hipotesisnya. Ada 3 hipotesis, maka 3 hipotesis itu yang kita sampaikan. Kemudian dari hasil penelitian itu, uji hipotesis itu juga didukung dengan rujukan-rujukan yang bisa memperkuat penelitian kita. Sama halnya dengan bagian metodologi penelitian dengan memaparkan perbedaan temuan baru. Nah, ini yang menjadi penting saudara-saudara sekalian, bahwasannya sesungguhnya tulisan jurnal ilmiah itu hasil adalah publikasi ilmiah dari temuan penelitian yang kita lakukan. Diupayakan memang mengedepankan orisinilitas penelitian kita untuk menghindari plagiarisme itu. Nah, yang terakhir setelah itu adalah kesimpulan. Kesimpulan biasanya menjadi akhir dari rangkuman dari isi
begitu juga kesimpulan pada jurnal ilmiah. Dalam bagian kesimpulan ini, penulis jurnal harus menjelaskan dan membuktikan hipotesis yang menjadi dalam pendahuluan dengan temuan hasil pembahasan. Jadi memang hasil penelitian disesuaikan dengan tujuan dari penelitian kita. Kalau tujuan penelitian kita tentang pendidikan karakter, tentunya maka kesimpulan kita tentang menjawab dari tujuan atau rumusan kita tentang pendidikan karakter yang sudah kita paparkan di awal tadi. Kemudian adanya keterkaitan antara hipotesis yang menjadi permasalahan utama dalam jurnal ilmiah dijawab dalam hasil pembahasan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian pada tahap terakhir, penulisan jurnal ilmiah melukiskan sikap tiap buku atau jurnal. Upayakan memang saudara sekalian ketika mengambil daftar pustaka, ketika jenengan semua menulis jurnal ilmiah itu, daftar pustaka, upayakan 10 tahun terakhir. Itu menjadi wajib. Menjadi 10 tahun terakhir. Jurnal-jurnal ilmiah upayakan sudah bisa, kalau 5 tahun terakhir juga semakin baik, kemudian 10 terakhir juga. Jangan yang sudah lebih dari 10 tahun terakhir bukunya sudah dipakai. Kecuali buku itu memang buku-buku yang ini ya, buku yang menjadi rujukan awal yang tidak ditulis oleh beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan nanti mungkin bisa kita sharing bersama terkait dengan teknik penulisan jurnal ilmiah atau skripsi yang pada akhirnya nanti menjadi keluaran dari publikasi jurnal. Terima kasih. Mungkin nanti ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni terkait dengan paparan materinya yang berkenaan dengan struktur dalam penulisan artikel di jurnal. Oke, kita akan lanjut dengan pemateri yang kedua. Dan jangan lupa untuk para peserta nantinya disiapkan pertanyaan. Kalau sudah disiapkan, mohon ditampilkan nantinya untuk kita bertanya secara tulis maupun secara video conference. Oke, dipersilahkan untuk pemateri yang kedua yaitu Bapak Bahar Agus Setiawan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dekan FHI periode 2020-2024 yang baru dilantik Bapak Sofyan Rofi MPDI. Kemudian Wakil Ketua, kalau di universitas itu setara dengan Wakil Rektor gitu. Bapak Beni Prasetya, MPDI. Kemudian moderator, Bapak Khairul Huda, MPDI. Dan mahasiswa Fakultas Agama Islam pada umumnya dan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan yang saya sayangi dari teman-teman program studi ekonomi syariah yang mengikuti acara ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan webinar sebagai bagian dari proses kegiatan akademik yang merupakan komitmen Fakultas Agama Islam dalam mengembangkan potensi dan kompetensi mahasiswa sehingga ke depan berkaitan dengan kelancaran studi, mahasiswa bisa secara lancar dan tepat waktu. Itu menjadi prioritas bagi layanan di fakultas. Kemudian yang kedua, bahwa sebagaimana disampaikan oleh tadi, perkembangan terkait dengan karya tulis mahasiswa sebagai syarat akhir, ya kalau sekarang itu masih dalam konteks penulisan skripsi dengan beberapa puluh halaman, maka ke depan
sebagaimana disampaikan tadi, sudah disinggung tadi, bisa digantikan oleh karya-karya mahasiswa berupa karya tulis yang terpublikasi pada jurnal-jurnal yang terakreditasi, kemudian juga pada karya-karya lain yang mempunyai signifikasi dan mempunyai rekognisi terhadap kompetensi mahasiswa tersebut. Misalnya mahasiswa mampu membuat sebuah model-model pembelajaran pendidikan agama Islam, sehingga itu kemudian bisa diuji dan kemudian bisa diakui sebagai karya orisinil mahasiswa. Sehingga ke depan mahasiswa itu perlu meningkatkan kreativitas dan inovasinya sehingga bisa bersaing. Baik, untuk berkaitan dengan materi materi seminar hari ini, bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, kita coba dari belakang. Ya. Perubahan judul tadi. Jadi yang disinggung oleh saya hanya melanjutkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Beni. Jadi mungkin ada judul skripsi yang hampir sama, perubahan judul untuk membuat judul artikel itu biar bisa agak menarik begitu. Tidak bersifat kaku, kemudian lebih lebih, kalau saya sering membahasakan itu bersifat seksi atau menarik. Nah, sebagai contoh misalnya judul skripsi mahasiswa yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi terhadap prestasi belajar siswa di SMA Muhammadiyah 1 Genteng. Jadi untuk judul skripsi ini ketika kita mencoba membaca itu kan judulnya terlalu kaku. Maka dalam penulisan artikel atau judul artikel itu boleh kita merubah konstruksi judul itu menjadi yang lebih komunikatif dan lebih menarik. Misalnya berubah menjadi pengaruh media pembelajaran berbasis teknologi informasi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Lalu bagaimana dengan tempatnya SMA Muhammadiyah 1 Genteng? Tentu itu nanti bisa terwakili dalam artikelnya. Jadi tidak perlu disebutkan dalam judul penelitian atau judul artikelnya. Karena nanti di metode atau tempat penelitian, di sub metode itu atau metode penelitian itu tentu harus mendeskripsikan tempat penelitiannya di mana. Begitu juga jumlah respondennya berapa atau jumlah kuesioner yang disebar berapa. Itu juga harus disebutkan di metode penelitian itu tadi. Kemudian yang kedua, sebagai contoh saja, peran metode pembelajaran berbasis kelompok untuk meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa berbasis library riset atau berbasis kajian pustaka. Jadi karya tulis skripsi ini dilakukan dengan kajian pustaka. Jadi bukan penelitian secara langsung di sekolah, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Tetapi mahasiswa menulis dengan mengumpulkan berbagai pustaka-pustaka atau buku-buku berkaitan dengan metode pembelajaran berbasis kelompok. Nah, maka bagaimana merubah itu biar lebih lebih bagus, enak dibaca dan kemudian menggugah bagi orang-orang untuk membaca artikel kita. Dan di sisi lain, perlu kemudian kita juga membuat kata kunci dalam judul itu menjadi key searching gitu kan. Menjadi kata kunci dalam pencarian. Misalnya ketika kita butuh sebuah artikel, biasanya kita mencari sebuah kata kunci yang itu berkaitan dengan sebuah penelitian. Maka setidaknya kata-kata yang ada dalam judul itu bisa menjadi yang kita cantumkan itu merupakan kata kunci yang banyak dicari. Sehingga mau tidak mau ketika orang mencari sebuah penelitian,
secara otomatis search engine itu atau mesin pencari itu mengarahkan ke tulisan kita. Ini sebagai sebuah contoh refleksi efektivitas metode pembelajaran berbasis kelompok dalam meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa. Kemudian yang ketiga, peran kepala sekolah dalam meningkatkan karakter siswa kelas 7 di SMP 1 Al-Alim, Banyuwangi. Bisa kemudian kita rubah menjadi karakter siswa, refleksi atas peran kepala sekolah dalam pendidikan karakter. Jadi perubahan-perubahan judul skripsi kepada judul artikel yang lebih bersifat komunikatif itu perlu dilakukan oleh penulis. Sehingga apa? Sehingga para pembaca itu kemudian tergugah untuk secara tidak hanya membaca abstrak saja, tetapi secara secara komprehensif dia membaca artikel kita secara utuh. Nah, itu beberapa hal berkaitan dengan perubahan judul skripsi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, bahwa judul itu harus bisa bersifat komunikatif. Nah, kemudian terkait dengan beberapa beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum menulis artikel, apabila kita mau mempublikasi atau memasukkan pada jurnal, itu yang pertama adalah cermati template. Jadi setiap jurnal itu mempunyai aturan penulisan yang dimaksud dengan template. Besar hurufnya berapa, spasinya berapa, jumlah abstrak dalam satu abstrak itu berapa kata. Itu setiap jurnal itu pasti mencantumkan pada webnya itu adalah template. Jadi template itu juknis kepada penulis apa yang harus dipenuhi ketika ingin mempublish tulisannya pada jurnal tersebut. Seperti di Tarlim itu ada template-nya, itu sudah dijelaskan. Yang ditulis namanya seperti apa dan sebagainya, itu perlu kita cermati template-nya. Karena apa? Karena setiap jurnal memiliki karakter masing-masing. Kalau di Tarlim itu hurufnya pakai Garamond. Kalau kemudian di jurnal lain itu pakai Tim New Roman. Kalau di jurnal lainnya ada yang pakai Arial gitu kan. Nah, itu tergantung pengelolanya. Dan itu merupakan hak prerogatif bagi pengelola jurnal untuk menentukan jenis huruf yang digunakan. Kemudian setelah kita mencermati template tadi, baru kemudian dari hasil skripsi kita itu coba kita ringkas menjadi 15 sampai 20 halaman. Jadi kita ringkas 15 sampai 20 halaman. Jadi misalnya kalau kita sekarang menulis skripsi jumlahnya 60 sampai 70 halaman, itu diringkas mulai bab 1 latar belakang sampai kesimpulan itu menjadi 20 halaman. Apa saja yang perlu dimasukkan? Yang perlu dimasukkan adalah berkaitan dengan pendahuluan atau introduction, berisi ringkasan dari latar belakang masalah. Yang kemudian di akhir paragraf ditutup dengan deskripsi tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, ada judul, kemudian nama penulis, abstrak, dan kata kunci. Kemudian pada pendahuluan apa saja atau introduction itu isinya adalah berisi latar belakang masalah yang ada pada skripsi kita. Kemudian berisi tujuan penelitian dan berisi pertanyaan penelitian. Deskripsi pada area ini bisa antara 5 sampai 7 halaman dengan jarak 1 spasi. Jadi misalnya latar belakang di skripsi kita itu ada 7 halaman. Kemudian dengan rumusan masalah dan sebagainya itu lebih dari 15 halaman. Maka itu kita peras menjadi 5 dan maksimal itu 7 halaman.
Nah, setelah pendahuluan itu biasanya karena sudah ada deskripsi tentang tujuan dan pertanyaan penelitian, maka di sub yang kedua itu berkaitan dengan metode. Jadi template itu akan menjelaskan metode, gitu kan? Metode. Apa yang dimaksud dalam konteks ini? Yaitu berisi deskripsi metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian. Seperti dijelaskan oleh Pak Beni tadi, tidak perlu kemudian dijelaskan lebih lanjut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tidak perlu. Jadi cukup saja deskripsinya singkat padat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Itu sudah cukup. Kemudian pada area ini juga harus berisi deskripsi tentang instrumen atau alat yang digunakan. Maka bisa kita jelaskan deskripsi di sini berkaitan dengan instrumen yang digunakan adalah wawancara atau kuesioner dan sebagainya. Kemudian juga berisi tentang deskripsi tempat penelitian, kapan penelitian dilakukan, banyaknya responden, dan lain sebagainya. Isi deskripsi pada area ini cukup setengah halaman atau satu paragraf. Jadi kalau kita membuat metode penelitian di skripsi itu ada beberapa judul, ada beberapa subjudul yang kemudian kita deskripsikan sampai 7 sampai 10 halaman, itu kita ringkas dalam satu paragraf atau setengah halaman. Kemudian yang keenam adalah hasil dan pembahasan. Jadi setelah metode itu biasanya template itu berisi tentang hasil dan pembahasan. Berisi data-data hasil penelitian, kemudian dibahas atau dideskripsikan lebih jauh. Pada skripsi, area ini merupakan persatuan atau kolaborasi antara bab 4 dan bab 5. Jadi bab 4 dan bab 5 itu dijadikan satu, diringkas, diperas maksimal 7 sampai 10 halaman. Jadi kalau kemudian kita lihat tadi, dari pendahuluan itu kita ambil minimal saja 5 halaman, kemudian di metode itu setengah paragraf atau setengah halaman, kemudian di hasil dan pembahasan itu 7 halaman, kemudian di kesimpulan itu 1 paragraf, maka kemudian dari skripsi kita yang jumlahnya puluhan tadi bisa hanya antara 13 sampai 15 halaman. Sehingga memang artikel itu sifatnya singkat dan padat. Tetapi singkat dan padat itu tetap harus mampu merefleksikan esensi dari penelitian yang kita lakukan atau tulisan yang kita kerjakan. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan daftar rujukan. Nah, pada template, pada setiap jurnal itu, masing-masing jurnal itu memiliki kebijakan sendiri dalam menggunakan gaya penulisan rujukan. Seperti yang dipakai di skripsi kita, di Unmu Jember, di PAI khususnya, itu menggunakan model apa? American Psychology Associate. Itu modelnya seperti ini. Jadi tahunnya itu dikurung. Kemudian ini model MLA. Jadi beda kalau apa tadi tahunnya di depan, kalau MLA ini di belakang. Jadi di sini terlihat gitu kan. Ini model. Kemudian ini model IEEE. Jadi modelnya lain lagi gitu kan. Tahunnya juga di belakang. Nah, masing-masing jurnal itu memiliki kebijakan sendiri dan itu merupakan hak prerogatif untuk menentukan dia menggunakan model apa atau menggunakan MLA atau menggunakan IEEE. Itu tergantung berdasarkan kebijakan masing-masing jurnal.
Nah, bagaimana ketika kita sudah menulis apa? Ya kalau kemudian kita ingin mempublikasikan atau mendaftarkan artikel kita itu di jurnal yang menggunakan IEE, maka kita harus lupa menggunakan IEE sebelum kita daftarkan kepada jurnal tersebut. Nah, kemudian dalam penulisan artikel itu ada dua macam. Ada jurnal ilmiah yang dia menggunakan gaya kutipan itu dengan gaya footnote. Ini contoh footnote. Jadi kalau footnote itu ditulis secara lengkap. Ini model footnote. Sedangkan di kita itu biasanya menggunakan model endnote gitu kan. Kutipan langsung atau catatan langsung gitu, endnote itu. Nah, bagaimana kalau kita sudah membuat skripsi dengan endnote? Ya kalau tidak ingin merubah banyak, maka kita cari jurnal-jurnal yang mempunyai karakter sama dengan tulisan kita. Tetapi kalau kita punya kesempatan dan kesempatan itu besar untuk diterima, maka sebenarnya untuk merevisi pada endnote itu juga tidak menjadi masalah. Gitu kan? Hanya kita kemudian melakukan editing lagi untuk menyesuaikan dengan template yang diminta oleh sebuah jurnal. Nah, itu berkaitan dengan beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya nanti bisa kita diskusi secara interaktif dengan para peserta dan mahasiswa dan kemudian nanti dengan Pak Beni. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar. Begitulah pemateri atau materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Beni dan Bapak Bahar Agus Setiawan terkait dengan bagaimana hasil riset atau hasil penelitian mahasiswa itu nantinya dapat dimasukkan ke dalam sebuah jurnal dan berupa artikel ilmiah. Nah, strukturnya sudah dibahas oleh dua narasumber kita, yaitu Bapak Bahar dan Bapak Beni. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita terkait dengan bagaimana penulisan artikel ini dari hasil penelitian menjadi artikel ilmiah yang terpublish kepada jurnal yang memiliki reputasi. Oke, dipersilahkan bagi peserta atau teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan melambaikan tangan, nanti akan kita tunjukkan gambarnya. Ini ada sudah, Samsugara. Mana? Samsugara kok nggak masuk ke panelis nggak? Minta bantuan Pak. Oh, oke. Cek. Oh, ini ada pertanyaan dari Fadilatul Munawwaroh Habir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilatul Munawwaroh dari Prodi Ekonomi Syariah. Jadi saya punya agak banyak pertanyaan, Pak, tapi saya rangkum. Pertanyaan saya kan untuk menulis artikel tentu dibutuhkan banyak referensi dan pendapat pribadi juga. Nah, itu peran porsi untuk masing-masing. Apakah harus seimbang
Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana awalnya bisa mengirim artikel atau karya tulis ilmiah lainnya? Yang ketiga, apakah sebenarnya menulis di tempat lain dulu? Keempat, kalau full pendapat pribadi, apakah pendapat disebut sebagai artikel? Nah, itu beberapa pertanyaan di Q&A. Sudah ada Pak Beni dan Pak Bahar. Silahkan kita tanggapi satu persatu atau ditanggapi semuanya nih. Dipersilahkan Pak Bahar dan Pak Beni. Saya ngikuti Syekh-nya dulu, gimana Syekh? Monggo Pak Beni. Baik, Mbak Fadilatul Munawwarah. Yang pertama, saya mencoba menjawab ini ya. Untuk menulis artikel tentu dibutuhkan banyak referensi dan pendapat pribadi juga. Jadi begini saudara, artikel ilmiah ini artikel ilmiah yang terpublikasi di jurnal. Ingat ya, bahwa artikel ilmiah yang akan jenengan susun adalah artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal. Artikel ilmiah itu berbeda macam-macam. Ada artikel yang berbasis di jurnal, ada artikel-artikel ilmiah lepas seperti di koran, mungkin ya tulisan-tulisan lepas itu. Nah, kita berbicara di artikel ilmiah yang akan dijurnalkan. Nah, artikel ilmiah yang akan dijurnalkan itu membutuhkan sebuah kejujuran dari penulis. Tentu saya yakin jenengan ketika ingin mengungkapkan saudara ketika ingin mengungkapkan ini ya, ketika mengungkapkan ide gagasan itu, saya menjadi yakin bahwa gagasan-gagasan dan ide itu pernah berasal dari apa yang sudah saudara baca sebelumnya. Nah, apa yang saudara sudah dibaca di sebelumnya itu dalam jurnal ilmiah itu harus ditulis, dan dari mana itu yang saudara ungkapkan itu diperoleh kan gitu. Kecuali itu berupa gagasan-gagasan pribadi yang tidak pernah ditulis oleh peneliti-peneliti atau jurnal-jurnal ilmiah yang lain. Itu untuk membedakan antara pendapat pure, keaslian dari pendapat kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, saudara, berapa referensi yang dibutuhkan? Referensi itu dalam penelitian jurnal ilmiah biasanya memang basisnya basis jurnal. Kalau di jurnal itu referensi itu memang ada batasan ya, ada batasan minimal. Minimal memang sekitar 15, maksimal itu bisa 20. Ada 15 jurnal lah, baik kira-kira begitu, 15 referensi. 15 referensi itu dibagi lagi, misalkan 8 itu jurnal ilmiah, atau 10 jurnal ilmiah, 5 itu berupa buku-buku kekinian, itu juga menjadi bisa dilakukan. Nah, berapa sih persentase pendapat pribadi kita? Nah, saudara, kita di sini mencoba jadi pendapat mempublikasikan hasil penelitian kita. Nah, hasil penelitian kita itu tentu didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dan bisa saja nanti kita berikan beberapa pendapat-pendapat, bukan pendapat ya, tapi gagasan-gagasan ilmiah hasil penelitian itu, resum dari penelitian kita itu. Atau bisa dikatakan pula perbedaan hasil penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Nah, kalau misalkan sampai 10 halaman itu pendapat kita secara keseluruhan, itu bukan jurnal ilmiah, tapi itu bisa artikel-artikel lepas, katakanlah begitu ya. Tapi kalau jurnal ilmiah memang dibutuhkan sebuah di samping itu ada pijakan-pijakan teorinya, ada hasil-hasil penelitian sebelumnya, ada sebuah nilai kejujuran yang kita berikan. Apakah berapa persentasenya itu juga tergantung dari pengelola jurnal. Biasanya ketika menulis beberapa jurnal itu terlalu banyak memberikan sebuah misalkan ya gagasan atau apa,
itu ditulis sama editor. Tulisan saudara ini dari mana? Dari mana? Ada sebuah tanda tanya besar ketika kita menulis terlalu banyak tulisan lepas itu. Lepas itu tidak dari siapa? Gitu ya. Karena itu ketika diturnitinkan, itu kelihatan. Ketika dicek di plagiarismenya, kelihatan apakah itu pendapat kita, ataukah kita mengambil dari referensi-referensi sebelumnya. Itu kelihatan banget itu, sekian persen. Oleh karena itu, biasanya ketika kita menulis hasil penelitian, kemudian didukung oleh penelitian sebelumnya, ya kita memberikan beberapa catatan-catatan, bisa mendukung juga penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, bagaimana awalnya? Ya. Kalau porsinya jangan terlalu banyak lah. Kalau saya bisa membatasi dalam 10 halaman itu mungkin pendapat kita maksimal itu bisa 3 lembar itu sudah cukup baik. 3 lembar. Tapi itu kan terbagi 30% lah bisa begitu. Kalau terlalu banyak bisa menjadi artikel lepas. Nah, apakah sebelum menulis di tempat lain, apakah sebelumnya menulis di tempat lain dulu? Bagaimana awalnya bisa mengirim artikel? Nah, saudara, ketika jenengan mau mengirimkan artikel ilmiah dan sebagainya, ya kalau skripsi, ya baiknya memang digandeng dengan dosen pembimbing ya. Karena pengelola jurnal itu biasanya juga melihat track record dari siapa yang meneliti ini untuk bisa dimasukkan ke dalam jurnalnya. Itu bisa dicari Google Scholar. Nah, kalau jenengan mengikut sertakan misalkan pembimbingnya Pak Bahar, maka peneliti itu mencari nama mahasiswa juga mencari nama dari dosennya. Nah, kalau dosen itu sudah banyak meneliti, ada sedikit trust ya, ada sedikit kepercayaan ya untuk bisa mempublikasikan jurnal yang dipublikasikan oleh mahasiswa bimbingannya. Nah, sebelumnya di tempat lain tidak perlu, kalau sudah ikut nama dosennya biasanya juga menjadi sedikit kemudahan ya. Dan apakah full pendapat pribadi? Saya kira sudah terjawab itu. Saya kira bisa ditambahkan oleh Pak Bahar. Monggo Pak Bahar. Saya kembalikan lagi sama host saja. Oke, terima kasih Pak Beni atas jawaban yang sudah diberikan. Itu paling tidak referensi adalah minimal ketentuannya kalau menurut Pak Beni dalam 10 halaman, dalam satu artikel itu minimal 10 halaman. Begitu nggih Pak Beni? Oke. Iya, oke. Ya. Kita ke Pak Bahar. Bagaimana menurut Pak Bahar ini terkait dengan pertanyaan pertama itu? Ada artikel-artikel yang menggunakan footnote atau endnote. Jadi seperti ini, bagaimana kita cara mengutip sebuah artikel itu. Seperti kalau kemudian saya contohkan di slide, misalnya kalimat seperti ini. Ketangguhan pesantren dalam mengarungi modernisasi pendidikan di Indonesia secara tingkat popularitasnya yang semakin tinggi merupakan hasil pesantren dalam menjelma sebagai, dalam tanda kutip, supermarket yang mampu menyajikan output yang berkualitas. Jadi kalimat ini saya dapat dari mana? Secara tidak langsung, maka kenapa kemudian disebut artikel itu bersifat ilmiah? Karena kalimat ini saya rujuk dari artikel pada nomor 7 ini, Ismail. Jadi Ismail menulis tentang pesantren dalam perubahan sosial dalam jurnal Religio itu paling tidak menjelaskan tentang ini. Bahasanya siapa? Ini bahasa yang saya saya komunikatifkan menurut bahasa sendiri. Tetapi secara esensi itu tidak lepas dari artikel tersebut. Jadi itu bagaimana kita mengutip sebuah artikel. Atau kemudian yang saya contohkan tadi bersifat endnote. Nah, ini kalau kemudian kita menggunakan endnote. Sebagai sebuah contoh misalnya,
realitas tersebut tampak pada pesantren sebagai salah satu model pendidikan Islam khas Indonesia. Nampak perubahan pada aspek pengelolaan, metode, dan isi kurikulum pesantren. Kalimat ini, jadi kita juga harus memahami apa itu kata, apa itu kalimat, apa itu paragraf. Gitu kan. Kadang-kadang mahasiswa meskipun tingkat akhir itu belum tahu mana bedanya kalimat dan bedanya paragraf. 2 kalimat kemudian dibuat paragraf gitu kan. Padahal paragraf itu adalah 3 kalimat atau lebih. Nah, ini dirumuskan dari mana? Dirumuskan oleh penulis dari artikelnya Hasan. Kemudian artikelnya Basori dan artikelnya Bedowi. Ketiga artikel ini secara kesimpulan itu menjelaskan tentang tadi realitas pesantren sebagai pendidikan khas di Indonesia. Itu sebagai sebuah contoh bagaimana kita mengutip artikel. Maka seperti yang dikatakan Pak Beni tadi dan seperti yang saya sampaikan di awal, setiap jurnal atau jurnal online itu memiliki kebijakan masing-masing. Ada yang menetapkan bahwa maksimal daftar pustaka atau rujukan itu 15 sampai 20. Ada yang membatasi sampai 30. Ada yang tidak membatasi. Tetapi yang terpenting adalah setiap jurnal pasti melihat kalau daftar rujukannya itu melebihi dari 15, itu pasti tulisannya, plagiasinya itu tentu sangat kecil. Gitu. Itu sudah pasti. Gitu. Logika sederhananya adalah kalau dalam satu lembar itu kita bisa menggunakan 3 sampai 5 rujukan, itu tentu kemudian kemudahan bagi penulis untuk mengkolaborasikan dengan pendapatnya. Jadi pendapat artikel dengan pendapatnya dibahasakan dalam satu kalimat atau dalam satu paragraf. Jadi kaitannya dengan itu. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apakah kita bagaimana cara untuk pertanyaan Pak Uda? Ya, bagaimana kita bisa mengirim artikel itu? Maka seperti kita sendiri, dosen-dosen itu juga bersifat bukan trial and error, tetapi dosen-dosen sudah menyiapkan artikelnya dulu, persiapkan artikelnya dulu, tulis dulu. Setelah kita mampu menulis, kita jadi artikelnya, kita cari mana jurnal yang cocok dengan tulisan kita. Karena banyak sekali gitu kan, ada jurnal pendidikan agama Islam, ada jurnal pendidikan Islam, ada jurnal manajemen pendidikan Islam. Mana yang cocok ini? Kalau tema penelitian kita itu yang kita tulis berbasis pembelajaran, maka bisa kemudian kita cari yang berkaitan dengan misalnya jurnal pendidikan agama Islam. Itu biasanya juga skupnya atau kemudian ranah bahasanya juga membahas tentang jurnal tersebut juga menerima artikel-artikel berkait dengan pembelajaran. Jangan salah masukkan jurnal begitu kan. Kadang-kadang kan pokoknya saya masukkan ternyata pendidikannya pendidikan ilmu sosial atau pendidikan IPS kita masukkan ke sana. Jurnal ya pasti tidak diterima. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kita cermati dulu berkaitan dengan template-nya, aturan-aturan penulisannya atau juknis penulisannya. Skupnya itu yang harus kita lihat dulu dalam menulis sebuah artikel atau dalam rangka kita melakukan kemana artikel itu dipublish. Itu Pak Beni mungkin beberapa tambahan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang
bagaimana pendapat kita? Sebenarnya pendapat kita itu dalam konteks tersebut hanya mencoba mengkolaborasikan berbagai literatur yang ada, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu menjadi satu kesimpulan baru atau memperkuat kesimpulan yang lama. Jadi dalam konteks itu. Jadi kalau kemudian dari awal sampai akhir itu bukan artikel ilmiah, gitu kan. Kalau kemudian ada kalau mahasiswa itu bukan itu. Biasanya mahasiswa senangnya menulis panjang itu biasanya curhatan di Facebook. Itu kaitannya dengan curhatan itu kan, ratapan itu kan. Biasanya habis habis putus, habis apa itu menulisnya itu lancar gitu. Itu bukan artikel ilmiah, meskipun itu belum pernah diungkapkan gitu kan. Itu masih orisinil. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu ada literatur, ada rujukan-rujukan, dan itu rujukan itu juga berasal dari rujukan yang lain, yang itu kemudian berasal dari konsep dan teori yang ada. Jadi ada dasarnya. Kalau kemudian kita belajar ilmu hadis itu ada runtutan rantaian sanad. Dari mana kamu mengatakan ini? Saya dari ini, dari sini sampai kemudian sampai pada akhirnya itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Dari Bukhari sampai sebagai perawi sampai Nabi Muhammad itu terekam. Maka sifat dari jurnal ilmiah itu juga seperti itu, terekam. Nah, itu yang kemudian perlu kita cermati dalam melakukan penulisan untuk artikel ilmiah untuk publikasi pada jurnal ilmiah yang bersifat online. Itu saja Pak Moderator yang bisa saya tambahi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahar dan Pak Beni. Ini ada pertanyaan yang sudah dijawab melalui tulisan oleh Pak Beni. Itu. Contohnya, Assalamualaikum dari Fairoh Sita UM Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa pendidikan agama Islam mau bertanya, jika kita menggunakan referensi jurnal ilmiah, maka akan terjadi plagiasi dalam penulisan artikel kita. Berapa persen plagiasinya? Nah, itu sudah dijawab oleh Bapak Beni, yaitu maksimal 20%. Nah, kita pertanyaan selanjutnya itu ada dua, Pak Bahar dan Pak Beni, dari Firman Sahroni. Dari Firman Sahroni, saya ingin bertanya, saya pernah membaca di sebuah artikel, di sana dijelaskan bahwa ada artikel yang diperoleh dari hasil penelitian dan ada juga yang dari non-penelitian. Ini maksudnya seperti apa? Dan struktur penelitiannya seperti apa? Jadi ada penelitian hasil dari penelitian, ya, tulisan atau artikel yang diperoleh dari hasil penelitian, dan ada yang juga dari non-penelitian. Seperti apa itu? Strukturnya seperti. Mohon untuk dijelaskan kepada Pak Bahar dan Pak Beni. Dipersilahkan. Pak Beni terlebih dahulu. Saya selalu dapat pertama ini. Begini saudara, jadi mungkin kita mencoba mereview kembali ya beberapa model-model dari penelitian. Penelitian itu pendekatan ada kualitatif, ada kuantitatif. Yang kualitatif itu biasanya juga ada yang namanya library research. Nah, kemudian yang kedua itu saudara bahwa penelitian yang sifatnya pendekatannya kualitatif, ada field research, ada penelitian lapangan. Semua yang ada di jurnal itu memang rata-rata memang hasil penelitian, baik itu penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Idealnya banyak penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian penelitian pustaka maupun penelitian yang sifatnya penelitian lapangan. Namun ada beberapa penulis yang kadang-kadang
pada tataran metodologi dia tidak menuliskan bahwa sesungguhnya ini adalah bentuk bentuk penelitian ilmiah atau library research pustaka. Contoh, ada judul penelitian misalkan menggagas kembali manhaj tarjih Muhammadiyah, misalkan begitu. Nah, tentu kemudian tulisan ini sepertinya memang tulisan-tulisan lepas, ada pendapat pribadi, ada gagasan-gagasan pilihan, ada landasan teori dan sebagainya. Sepertinya memang tulisan-tulisan lepas, bukan sebuah penelitian. Tapi idealnya sesungguhnya ini adalah penelitian pustaka. Ia mencoba untuk melakukan kajian pustaka sebelumnya terkait dengan manhaj tarjih itu. Kemudian dia tulis. Biasanya memang fokusnya memang ketika kita mau menulis, kita tetapkan tulisan kita ini dalam pendekatan apa? Apakah pendekatan kualitatif apakah lapangan, apakah itu pustaka. Yang saya pahami seperti itu. Jadi rata-rata memang hasil penelitian, bukan gagasan-gagasan ilmiah saja gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Dr. Bahar mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih. Yes, terima kasih Pak Beni. Dipersilakan Pak Bahar. Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Uda. Pertanyaan tadi bisa saya tampilkan ini. Jadi yang kaitannya dengan artikel dari hasil non penelitian. Jadi isi dari artikel ilmiah dari hasil penelitian dengan non penelitian itu berbeda, khususnya pada sub metode, gitu kan. Nah, apa saja strukturnya? Yang pertama adalah judul, kemudian sama bersama, kemudian pendahuluan atau introduksinya itu juga sama, tetapi di sini kemudian untuk metodologi itu tidak dijelaskan secara spesifik. Biasanya untuk yang hasil non penelitian itu sudah terdeskripsi pada pendahuluan. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya itu masuk bagian inti isi artikel. Jadi disesuaikan dengan substansi kajian atau bahasan tadi. Jadi kalau misalnya penelitian kita tentang misalnya telaah pemikiran Ibnu Sina gitu kan. Studi tentang apa namanya filosofinya gitu. Maka kemudian pada inti isi artikel setelah pendahuluan tadi kita cantumkan pemikiran filosofi Ibnu Sina. Nah, itu yang kemudian membedakan antara hasil penelitian dengan hasil non penelitian. Jadi artikel hasil non penelitian itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Beni tadi, kajian pustaka, analisis terhadap teori atau perspektif atau kemudian konsep. Misalnya yang lagi booming sekarang tentang HIP, gitu kan? Apa namanya, ideologi Pancasila itu. Maka kemudian bisa kita buat sebuah judul gitu kan, apa namanya, dekonstruksi HIP terhadap pendidikan agama di sekolah, misalnya seperti itu. Nah, itu kemudian itu kajiannya bisa kita buat kajian pustaka. Dari mana pustakanya? Karena belum ada artikel-artikel yang dihasilkan. Ya bisa kita cari dari sumber-sumber internet, dari sumber-sumber berita, dari sumber-sumber blog, atau kemudian komentator-komentator ahli dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan sebagai rujukan dalam membahas tema tersebut. Itu tambahan dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bahar. Ini atas jawaban yang sudah diberikan kepada siapa penanya barusan itu. Oke, sudah hilang. Oke, yang ini yang terakhir dari Idris Sodik. Kayaknya ini curhat ini Pak Bahar. Karena ada tugas ini, mata kuliahnya ini, menulis artikel ini. Terima kasih atas pemaparan materinya Bapak. Saya mohon izin bertanya
untuk para pemula ketika ingin membuat artikel ilmiah, kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa lama, Gih, Bapak? Terima kasih. Nah, monggo Bapak Beni dan Bapak Bahar untuk menjawab pertanyaan dari Idris Sodik. Dipersilahkan. Baik, Mbak Moderator. Saya cuman ingin ini ya, ingin memberikan gambaran tadi yang disampaikan Mbak Bahar, biar mahasiswa ini lebih jelas. Ini contoh tulisan mahasiswa yang mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat biasanya kan saudara ketika kuliah kan pernah mendapatkan beberapa tugas itu, tugas membuat paper, makalah. Kalau memang bisa paper itu, tulisan itu di samping diseminarkan di kelas, diupayakan juga saudara bisa berbasis keluaran jurnal. Makanya ikuti aturan-aturan penulisan jurnal yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Bahar. Contohnya ada tugas mahasiswa, ini pernikahan dini menurut perspektif madhab Iman Syafi'i. Nah, ternyata tulisan cukup baik, maka tulisan ini bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah. Nah, ini kan ada mahasiswa ini, mahasiswa misalnya mahasiswa dalam bentuk kelompok. Nah, di sini abstrak. Ini yang disampaikan Pak Bahar adalah artikel yang dalam penulisannya dikategorikan menjadi non-penelitian lapangan, tapi lebih pada library research, tapi penelitian pustaka ya. Pernikahan dini merupakan perspektif Imam Syafi'i. Jadi hanya abstrak, kemudian ada kata kunci, abstraknya dalam 2 bahasa, cukup pendahuluan itu disampaikan, ini pakai apa ya, sistem penulisannya memakai apa, citasinya. Terus ia tidak, tapi di sini ada kalau penelitian itu biasanya tidak banyak mendeskripsikan ini ya, tidak banyak mendeskripsikan landasan teori, tapi non penelitian ini dia mencoba untuk mendeskripsikan landasan teori. Contohnya ketika dia berbicara pernikahan dini menurut perspektif Imam Syafi'i, maka dia tidak apa-apa disampaikan aja biografi Imam Syafi'i dari beberapa kitab, dari beberapa rujukan-rujukan terdahulu itu disampaikan. Kemudian dia langsung bagaimana sih metode istinbat hukum Imam Syafi'i itu disampaikan. Kemudian jadi ini berupa apa? Landasan teori dimasukkan. Kemudian yang ketiga adalah analisis. Analisis bagaimana sesungguhnya pernikahan itu menurut madhab Imam Syafi'i itu. Terus sampai ke bawah terjadi pernikahan dini bagaimana. Ini pada analisisnya. Perspektif madhab Syafi'i terhadap pernikahan dini. Terus ke bawah. Nah, itu yang lebih memperjelas mungkin. Ini menjelas penelitian non penelitian jurnal dalam artian non penelitian ya. Nah, tadi disampaikan berapa lama Pak saya menulis jurnal ilmiah. Tak mungkin Pak Bahar sudah menyampaikan teknik citasi Mendeley di Unmu Jember itu. Kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengerjakan makalah itu, saya kira tidak perlu cukup lama lah. Dan 1 minggu itu sudah bisa dalam bentuk artikel. Intinya jenengan memang harus siapkan referensi terdahulu. Itu. Kalau nyarinya kan sederhana ya sekarang. Nyarinya jenengan tidak bayar juga, cukup sediakan kuota internet yang banyak. Saudara sudah cukup banyak dapat itu. Saudara misalkan cari aja saudara di Google Scholar ya. Cari aja saudara di Google Scholar itu artikel sebelumnya. Saudara mau bahas apa misalkan? Saudara membahas tentang pendidikan karakter Ibnu Miskawih. Miskawih, tuliskan Google Scholar. Jangan cari di Google ya. Upayakan kalau jurnal-jurnal itu cari aja di Google Scholar. Kemudian saudara cari. Maka di sini akan keluar banyak sekali rujukan-rujukan yang terkait dengan jurnal-jurnal pendidikan karakter yang ditulis oleh Ibnu Miskawih. Ini konsep pendidikan akhlak, anak usia dasar Ibnu Miskawih. Terus sampai ke atas ini Ibnu Miskawih. Saudara baca berkali-kali
apa rujukannya disiapkan, dan itu menjadi cepatlah saudara untuk menulis itu, memadukan satu jurnal, tulisan jurnal satu dengan jurnal yang lain, sehingga semakin kaya tulisan saudara dibandingkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Saya kira itu jadi tidak perlu cukup lama, 1 minggu sudah selesai itu. Saya kira begitu. Gitu Pak Bahar ya? Oke. Terima kasih Pak Beni. Silakan Pak Bahar. Saya kira tadi sudah mewakili jawaban dari Pak Beni terkait dengan pertanyaan berapa lama itu. Ya kalau mengerjakan sambil mengopi Mas Idris ya lama gitu kan. Yang masuk kopinya daripada artikelnya gitu. Nah ini yang harus kita pahami. Biasanya mahasiswa itu ya memang manusiawi. Sambat dulu baru mengerjakan. Belum mengerjakan dulu baru sambat itu kan. Biasanya sambat dulu, kalau udah sambat mentok, biasanya tidak mendengarkan baru mengerjakan gitu. Nah ini, apalagi kalau dianggap mengganggu aktivitas dan stabilitas pendekatan ya, ini kemudian dianggap pengganggu ini tugasnya berat gitu. Wah ini lagi pendekatan, ada tugas untuk segera publish gitu. Dari Pak Uda, dari Pak Sofyan dan sebagainya. Ini seperti Pak Beni katakan tadi ya memang cepat, tergantung kita lah. 1 sampai 2 minggu itu bisa selesai gitu kan. Atau kemudian yang maksimal lah 1 bulan itu sudah selesai gitu kan. Untuk mengerjakan itu secara secara maksimal, dan itu orientasinya minimal ya sudah terakreditasi gitu kan, minimal Sinta 5, Sinta 4 itu tujuannya. Tapi kalau ini artikel yang misalnya belum terpublikasi, kita mencoba melatih, yaitu cari aja jurnal-jurnal yang masih belum terakreditasi, itu biasanya lebih cepat diterima. Sinta 6, kemudian belum terakreditasi, itu biasanya baru-baru muncul, itu biasanya mereka masih membutuhkan kontributor tulisan. Tetapi kalau kemudian sudah Sinta terakreditasi 5, 4, 3, 2, 1 itu banyak diburu oleh penulis, karena memang reputasinya atau kemudian tingkat elektabilitasnya untuk dibaca itu lebih tinggi, atau dilihat tulisan-tulisan di sana itu lebih tinggi. Apalagi Sinta 1, kalau kemudian itu juga lebih sulit masuknya, karena juga seleksinya lebih ketat. Itu saja yang dapat saya tambahkan, Pak Uda. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Bahar dan Pak Beni. Semua pertanyaan insya Allah sudah kita jawab oleh narasumber. Terkait dengan template, nah itu silakan dibuka di chat. Itu ada, kita sudah berikan link untuk template yang dari jurnal Tarlim, jurnalnya Pendidikan Agama Islam Unmuh Jember, dan juga ada template dari Imtiaz, jurnal STAIM Probolinggo. Silahkan dilihat dan dibaca. Link jurnalnya pun sudah kita berikan. Nah, itu sebagai bagian dari referensi kita nantinya kalau ingin menulis artikel ilmiah yang berbasis ilmiah. Karena pada dasarnya di jurnal itu semua artikelnya adalah hasil penelitian. Semua hasil penelitian. Tinggal tipenya apa? Ini penelitian kualitatif atau kuantitatif atau library research, studi pustaka. Nah, begitu. Semua artikel insya Allah hasil dari penelitian. Saya kira demikian. Pak, terima kasih. Pak Bahar. Oke, terima kasih Pak Bahar, Pak Beni, Pak Sofyan, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember, akan memberikan statement terakhir terkait dengan acara kita pada siang kali ini. Kepada Bapak Sofyan, dipersilahkan sekaligus untuk menutup acara kita pada siang kali ini.
Kepada beliau dipersilakan dan dari saya kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pemberitahuan kepada mahasiswa di lingkungan Fakultas Agama Islam UNU Jember. Pada hari ini ada kabar penipuan. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada mahasiswa, bahwasanya ada mahasiswa yang dihubungi mengatasnamakan dosen, meminta pulsa, ini tadi sudah kena zaki 650.000, mengatasnamakan Pak Dovir, meminta pulsa, terus ada yang 150.000, Idris, itu juga begitu. Jadi saya berharap kepada seluruh mahasiswa di lingkungan Fakultas Agama Islam UM Jember, untuk senantiasa berhati-hati. Apabila ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada dosen atau ke fakultas. Karena banyak orang yang mengaku dosen, mengatasnamakan dosen di lingkungan FAI, meminta pulsa dan lain sebagainya. Ini hari ini ada yang mengaku atas nama Pak Dovir kepada mahasiswa sudah kena Rp850.000. Sehingga kita sampaikan kepada mahasiswa di lingkungan FAIOM Jember untuk selalu berhati-hati. Perlu kiranya konfirmasi kepada kami, pihak pimpinan, baik melalui Kaprodi maupun di dekanat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan di luar konteks acara webinar kali ini. Tapi karena ini mendadak, baru saja saya mendapat konfirmasi dari Pak Dovir, sehingga saya harapkan mahasiswa untuk senantiasa berhati-hati. Saya kira itu, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber pada kesempatan kali ini, Pak Beni Prasetya, Dr. Beni Prasetya MPDI, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik di IASTAI Muhammadiyah Probolinggo. Terima kasih Pak, ilmunya telah diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi kami. Senang sekali bisa bersama Bapak, insya Allah lain kali kita akan menghadirkan Bapak offline, karena kita butuh pendampingan. Kalau online kan sulit Pak untuk melakukan klinik, jadi nanti offline kita minta Bapak menilai secara langsung artikel yang sudah dibuat oleh mahasiswa kami. Begitu, Siap, Pak Dokter. Baik. Yang kedua juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Baragus Setiawan, tadi kayak menggebu-gebu beliau begitu ya. Saya mendengarkan cukup serius walaupun saya di depan komputer tadi. Saya ucapkan terima kasih Pak Baragus Setiawan, Dr. Baragus Setiawan MPDI atas materi yang telah diberikan kepada mahasiswa peserta webinar kali ini. Saya kira itu, saya ucapkan terima kasih pula kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang mengikuti acara webinar kali ini. Perlu saya sampaikan, besok pagi jam 9 tetap ada kegiatan ini jika diperlukan, akan dilakukan besok pagi jam 9. Maka nanti akan kita konfirmasi, atau kalau ada di kampus bisa secara offline, mungkin kapan-kapan bisa bertemu secara langsung dengan Pak Baragus Setiawan, saya atau Pak Hairul Huda. Saya kira itu, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua peserta bisa menerima informasi tadi dengan sempurna sehingga mampu menulis artikel dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.